hadirin Bapak-Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan akan disediakan waktu pada sesi ketiga nanti. Sesi kedua ini adalah pertanyaan dari para panelis. Kita punya panel Pak Amin, Pak. Halo Pak Edward, kita mulai sesi kedua Pak ya. Pertanyaan dari panelis Pak, kita mulai dari Pak Amin. Silakan Pak Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kedengeran tadi. nggak suara saya? Ya, Bisa jelas, lebih jelas. keras Pak Amin? Kedengeran suara saya? Kurang gitu Pak. Hah? Mungkin lebih Gedein, didekatkan Pak ininya. Oke, ya ini pakai headset. Gedein biar saya dengar ya. Sudah saya paling gede. Terdengar? Ya udah Pak. Sudah terdengar ya. Kalau nggak saya matiin kamera ya. Mungkin ini Pak, saya ya pertama terima kasih atas uraian dari Pak Edward ya untuk Hunter ya. Jadi semua ini tentang bisnis semua daripada Toyota. Tapi sebelumnya saya sampaikan, saya dapat data dari Korlantas Polri tahun 2023 itu Februari itu jumlah mobil yang terdaftar itu kira-kira 160 juta. Ya, dari 160 juta itu 150 juta adalah pribadi, di mana 87% itu adalah sepeda motor. Ya, sepeda motor. Terus kemudian dari jumlah kendaraan itu adalah 60% adanya di Jawa. Jadi saya pikir jadi sumber polusi daripada kendaraan bermotor itu banyak sumbernya dari Jawa gitu ya. Sementara hutan di Jawa sudah minim lah, artinya adanya di luar Jawa. Jadi sekali lagi kontribusi dari kendaraan bermotor itu emisinya itu ada di Jawa. Cuma juga kalau nggak salah berdasarkan webinar-webinar yang sebelumnya memang kontribusi dari CO2 dari kendaraan bermotor itu lebih sedikit daripada yang dihasilkan oleh industri, katakanlah pembangkitan listrik atau industri lainnya yang menggunakan batu bara. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang gini, saya melihat ngerti ya CO2 masih CO jadi kan. Iya, CO2. Kemudian yang saya lihat gini, apakah ini strateginya Toyota untuk jadi transisi menjadi mobil listrik berbasis baterai itu sekarang transisinya pakai hybrid dulu, hybrid itu. Apakah karena daya jangkau beli daripada konsumen sehingga mungkin lebih diutamakan hybrid dulu daripada fuel baterai, tidak seperti Tesla dan sebagainya, Cina dan sebagainya. Kenapa Astra tidak jor-joran untuk menghasilkan mobil listrik? Mungkin apa itu pertimbangannya? Gitu. Kemudian yang menyangkut nih teknis nih Pak Edward, mobil hybrid itu kalau nggak salah, yang saya tangkap ya, secara kerjanya kan kalau kecepatannya rendah, mobil itu kecepatan rendah, di bawah 60 km pakai listrik, artinya pakai motor listrik. Tapi di atas 60 pakai bensinnya atau bahkan dua-duanya, ya pasti emisinya tetap ada. Tapi tadi sudah dibuktikan bahwa ya menurunkan kira-kira 50% gitu kira-kira, ya gitu. Nah itu. Jadi yang pertama tadi kenapa mungkin strategi bisnis Toyota kok nggak jor-joran orang lagi tren sekarang menghasilkan mobil listrik gitu. Terus kedepannya bagaimana yang untuk di Indonesia? Jadi pengembangannya untuk di Indonesia itu, apakah Toyota juga nanti akan berbasis produksi mobil listrik itu ada di Indonesia apa enggak? Itu karena mengingat pasar di Indonesia juga ikut menggiurkan. Memang kompetitornya nanti adalah dari Cina yang menyangkut harga gitu. Sekali lagi itu. Demikian mungkin tanggapan saya. Jadi sementara ini terima kasih Pak Edward. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Amin. Silakan langsung Pak Edward dijawab. Ya, terima kasih Bang Amin ya untuk 3 pertanyaan tadi ya. Soal CO tadi ya, kalau CO2 ya global warming ya 97% ya, memang kontribusi kita banyak, memang besar. Ini yang banyak yang salah. Yang kalau soal kesehatan itu kita lebih sebenarnya 3% itu CO,
Tetapi itu hasil daripada mobil, dari otomotif, dari motor maupun mobil, CO-nya. COHC, NOx, apa segala macam. Itu yang menyangkut ke orang, bukan ke lingkungan. Ini banyak yang salah kaprah ini, digabung jadi satu, CO2 dan CO. Ya kan? Jadi kalau memang CO2 global warming ya besar, tetapi memang lebih kecil kalau dibanding industri yang lain. CO2 ya digabung pun. Tapi kalau bicara kesehatan, CO yang ribut itu memang betul otomotif. Makanya ada pelarangan itu kemarin tuh untuk menurunkan CO yang yang membuat apa CO NO ya kan, PM NOHC itu kan. Jadi kontrolnya itu dari parameter PM 2,5, PM 5 itu langsung berdampak kepada sosialnya, itu langsung dampak kepada manusia. Itu sama sekali itu harus dikontrol secara ketat, ya kan. Itu bukan soal ketahanan energi ini ya, masalah BPJS juga ya, penyakit. Makanya itu Euro itu betul, Euro 2, Euro 3, 4 harus kerjasama semua. Kita memang bukan ditekan ya, diwajibkan ya. Euro 4, Euro 5, Euro 6 ya. Teknologi kita sudah sampai Euro 5. Saya nggak tahu nih, ada Euro 6-nya udah keluar di jalan di Eropa. Ya. Kita regulasi Euro 4 ya, untuk kesehatan itu. Euro 5 kita produksi tapi kita buat ekspor ya. Ya, sesuai requirement. Jadi spek daripada mesin kita sebenarnya sudah sampai Euro 5. Ya, tapi tentunya sekali lagi ya, kita kan bisnis. Ya kan, kalau kita kasih Euro 5 di dalam negeri, ya bahan Daya beli ya. bakarnya aja juga, bukan daya beli, bahan bakarnya aja belum siap. Jadi kalau Euro 4 itu, event Euro 4 itu baru pertama 98, belak-belakan yang saya bilang. Ini kalangan internal aja. Ya, Pertamax biasa aja masih Euro-nya masih di bawah Euro 4. Baru Pertamax 98. Ya, Ya, untuk bahan bakar produksi dalam negeri ya, dari Pertamina itu yang sudah masuk. Dan kalau untuk diesel baru yang Dex ya. Dexlite aja juga belum gitu loh. Kalau ya Dexlite itu kadang-kadang dicampur sama sawit ya, B ya, itu ada urgensi yang lain. Tapi Dex aja, solar mah jangan ditanya lah. Gitu. Jadi itu yang banyak salah kaprah soal CO2, CO atau apa. Tapi kira-kira itu CO yang kita kejar ke masyarakat. Global warming otomatis. Ini yang tidak hanya sekedar bahan bakar, tetapi teknologi kalau CO2. Itu makanya sampai hybrid, ya kan, dari ICE, hybrid, plug-in hybrid, sampai baterai maupun hidrogen. Itu ke teknologi kita approach. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa nih? Hybrid duluan ya. Ya teknologi udah ada, tentunya pengembangannya pertama. Nggak langsung baterai, ya teknologi sudah ada. Dan yang paling penting, Franklin, kita ada bisnis. Dan kenapa saya pertama slide saya itu mencakup environment daripada value chain daripada Toyota. Ya, ada berapa ratus komponen, berapa ratus pabrik, berapa puluh ribu karyawan langsung yang bisa hilang pekerjaannya karena harus rescale ya, dan mungkin ganti menjadi simple ya, menjadi baterai dari pembuatan engine ya. Itu juga harus kita pertimbangkan masalah situasi sosioekonominya ya. Nggak bisa langsung. Bukan berarti kita nggak mau. Belum kalau infra sendiri ya. Dispenser tadi kan, pengisian, stasiun pengisian. Itu kan perlu investasi. Ya kan? Dan government ya memang bukannya daripada kita yang bikin ya untuk itu. Di mana-mana juga sama kayak pompa bensin kan juga kan ya, government dan swasta dari yang awal. Begitu juga kalau misalnya mau charger itu juga swasta memang diminta ya, tapi berapa kuat sih? Ya listrik ya, menarik kabel piro tuh. Jadi ya sekarang udah bagus sih. Kita akan lihat ya sekarang udah berapa di Jakarta ya? Udah 1.000 belum ya pengisian itu ya? Ratusan ya masih ya. Nah, itu pun yang masalah
ngisinya itu yang ultra high 200 kW. Ya kan bisa trip tuh satu RW kalau dipasang di Depok gitu misalnya di UI, ya kan? Pasang di UI-nya ntar mati semua AC-nya. Untuk katakanlah 5 dispenser dipasang itu udah 1 mega. Kalau dia mau ngecas pakai narik langsung. Nah, itu yang bisa, itu pun masih 16 menit 200 kW. Yang umum itu kan yang sekarang yang high itu 100 setengah jam. Yang populer rumah 8 jam 9 jam ya, 7.000 watt ya. Nah, ya joknya kan waktu di IKN ya, ini internal aja di IKN bagaimana mau isi pakai baterai ya, rumah pejabat dikasih 7.000 watt dayanya. Sementara yang paling kecil 7.000, 8 jam ngisi 27.000 watt ya. PLN pakai 7,7. Sorry kalau ada teman-teman PLN masang sini ya kan. Terbatas kan memang pemasokannya dia. Jadi inilah dikatakan infra ya. Saya terus terang saya bicara nggak semudah itu. Jadi harus dibangun memang secara staging. Karena itu tadi dikata 2030 itu 25% ya kan di seluruh dunia. Tentunya kita akan lihat di sini berapa model. Tapi frankly speaking kita bikin. Kita udah mulai bikin. Kita tes pasar udah mulai jual, kita udah bikin ya kan. Nanti tunggu waktunya lah. Nggak langsung masuk. Hybrid ini memang teknologi ada dikembangin dan menurunkan setengah kan. Sementara harga hybrid pun kita coba turunkan terus turunkan sampai sekarang. Semoga akan terus turun sehingga mendekati. Ya tentunya nggak bisa persis ya. Berapa sih sebenarnya bedanya harga hybrid dengan ICE biasa yang bensin biasa ya. Ya, Sekecil tapi maaf mungkin Pak. lah. 10% kek, 5% kek Iya, gitu kan iya. naik ya. Itu dari harga mobil ya, tergantung jenis mobilnya juga. Itu Nah, karena pajaknya kali Pak Oto. Kalau apa? hybrid itu pajaknya lebih tinggi. Pajak Pajak. hybrid, Oh ya. iya, makanya itu juga tentunya harus ada kemauan daripada eh, government ya kan bahwa dengan penurunan ini maka fosil kan sebenarnya akan turun. Orang setengah kok dia. Ya, ke Scenic ya sekarang kita udah jual ya Mas Pro. Scenic itu 120 lebih loh dibanding Kijang lama dulu 1819 yang terakhir ya, yang Ribbon. Kijang yang lebih lama lagi 17 ya, Doyok 16 ya satu itu 120 pemakaian 1 liter 20 kilo lebih ya kan itu yang pajak itu. Soal price lagi ya sekali lagi, tentunya hybrid itu kan pakai motor loh. Ada meskipun kapasitas kecil, tetapi tetap aja dual jadinya kan. Tetapi customer lebih nyaman acceptance karena apa? Ya kalaupun baterainya habis lagi pas tekor, ada pompa engine jalan, engine-nya apa? Habis bensin ya pompa bensin banyak ya kan. Nah, jadi di mana-mana habit kita tidak berubah. PSAV apalagi lebih nyaman lagi. Kalau baterai itu kan was-was habit ya. Ada kan di video-video klip di Amerika yang udah berapa puluh ribu stasiun cas juga pada berantem orang gara-gara berebut apa Ya, dispenser itu ya yang ya. terbatas. Ya, 1 kali cas. Bos kami itu Mr. Akio ya. Kalau 100% mobil listrik diganti yang ada di Tokyo, mati padam semua Tokyo katanya kalau dicas sekaligus nggak akan mungkin. Jadi memang nature itu Norwegia ya paling tinggi ya 70% mereka pakai baterai udah. Infranya udah bagus semua, pembangkitnya juga. Masyarakatnya juga kecil kan, jumlahnya sedikit bisa dipakai. Ya, di Amerika itu sendiri 10% udah mendekati. Jadi ya kita harapkan sebenarnya populasinya juga ya segitulah 10% atau berapa 10-20% gitu ya. Frankly speaking kalau jualan sekarang yang Cina itu udah 4% sekarang. Penjualan ya, bukan yang udah ada di jalan, yang jual baru. Udah mendekati hybrid jualan sekarang ya. Memang Cina kan karena dapat pengurangan khusus ya. Karena baterai full ya. Ya ini yang masih kita juga tanya, ya hybrid kenapa sih minta keadilan lah, ya kan? Hybrid kan juga turun setengah dan soal niat jadi baterai full
Ya, sama-sama berstep kita lakukan. Enggak langsung kaget. Ya, Pak Amin mau kalau mobil bensin beli mobil Cina kan masih khawatir toh. Iya. Ya, teman-teman dari produsen Cina juga udah mengatakan dari awal, mereka langsung ke baterai aja. Kalau lewat dari bensin ya nggak akan mungkin bisa ngejar gitu loh kompetitor. Kira-kira ya gitulah environment bisnis juga. Dan yang ketiga apa nih kendaraan soal harga ya tadi ya subsidize kemudian ya kalau sekarang ini dengan di Cina juga slow down sehingga penjualannya turun ya situasi ada ban juga ya ekspornya turun domestiknya juga turun ya kan tapi pabrik kan jalan terus harus kita ada minimum operation dibanding tutup sama sekali ya produksi over ya jualan diskon ya tambah lama tambah banjir ya mobil mobil bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Thailand di Vietnam dan apa udah kajiannya jadi jualan di Eropa kena ban di Amerika kena ban larilah mereka banyak ke sini ditambah-tambah lagi gitu loh tapi yang penting apakah eh, industrinya terus akan dikembangkan atau tidak hanya sehingga tidak hanya pemakai kita tapi juga eksportir itu yang masih menjadi pertanyaan sekarang ini ya kan terus terang kalau kami itu investasi dari semenjak berdiri udah ratusan triliun Pak Amin ratusan triliun ya jadi memang investasi yang kita tanamkan di sini secara nilai uang bukan belum tenaga kerja ratusan triliun ya tentunya seiring dengan jualan kita juga dan kita tadi kan saya katakan ekspor kita tuh 50% ekspor sekarang ke 90 negara sekarang. Kalau ke unit CBU-nya kira-kira 20-30 negara ya. Kalau komponennya sampai 90 negara di seluruh dunia, seluruh belahan. Jadi banyak yang nggak tahu kali ya bahwa kita ekspornya sampai ke 90 negara. Tertinggi dulu waktu kami yang pertama termasuk perintis ekspor 90% ekspor otomotif mobil dari Indonesia tuh kami. Waktu itu era saya masih jadi eksekutif tuh sampai 90%. Sekarang teman-teman produsen yang lain juga udah mulai ikut ya. Secara jumlah kita naik, tetapi secara persentage kita ikut turun. Ya kita senang juga lah menguatkan devisa ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Mungkin Pak RT itu mengenai teknis. Jadi kalau mobil hibrid itu kan kecepatan rendah kan pakai listrik. Apa iya, itu iya. memang batasan teknis permesinan Ya. atau gimana? Speed dia tentunya ya kan baterainya kecil. Ya kan baterainya kecil 1 kWh 1,5 kWh plug-in hybrid 20. Kalau mobil biasa ya ada satu merek misalnya yang mobil kecil ya merek Cina itu kan 30 kW loh Air Wuling itu. Itu yang full baterai ya. Nah, kita tuh baterainya yang andal. Jadi cas dicas terus. Kalau misalnya kecepatan rendah dan yang sesudah diukur memang pemakaian efisien adalah di speed rendah. Jadi cocok memang kalau di urban city ya, apalagi Jakarta itu akan sangat ngirit sekali karena justru kalau engine bensin itu boros sekali kita kalau start stop di macet. Jadi di kecepatan sengaja dibuat speknya kayak begitu. Speknya kecepatan rendah kita pakai baterai selama masih ada isinya. Tapi kalau ngerem pun kalau kita break kan ngisi otomatis gitu. Jadi karakteristik itu meskipun dengan baterai yang 1 kWh kita punya emission, kita punya consumption itu turun 50%. Ya. Dibanding kalau fuel baterai yang memang mungkin teknologi tentunya jauh lebih beda. Ya, karena makin speed tinggi, terus kalau pakai terus nggak sempat ngecas dia kan, dicas terus. Tapi kalau hybrid itu cas dicas. Bayangkan sehari itu berapa tuh cas dicas? Puluhan kali dia cas dicas. Sementara baterainya kan kita garansi 8 tahun gitu contohnya. Jadi jutaan kali cas dicas. Harus yang andal, baik dari motor maupun baterainya sendiri. Kira-kira itu. Makasih. Mungkin satu lagi nih Pak Edward. Ya, nanti kalau semua katakanlah mobil berbasis baterai. Ya. Nah, dari pabrikan itu apakah nanti masalahnya ini baterai kan belum ada yang standar.
Ya, Hmm, baterai kan hmm, nggak ada yang standar. Jadi nanti hmm, pabrikan baterai itu apakah customize untuk Toyota model gini, untuk Hyundai model begini, apa gimana? hmm. Sebaiknya menurut Anda pabrikan itu ada nggak standar baterai yang bisa dipakai di mobil mana aja? Ya, harusnya diatur regulasi oleh pemerintah. Hmm. Commonize tentunya menghadap global ya, global produsen, sehingga global produsen itu sehingga seluruh dunia itu diatur ya. Sama kayak inilah HP lah, cas itu kan dulu macam-macam juga model, baterainya macam-macam, colokannya beda-beda. Ya, Itu ya. akhirnya diatur standar ya. Hmm, hmm. Yang lucu colokan listrik sih ya. Sampai sekarang tuh tiap kali kita traveling, tapi daripada standar gitu mendingan kita pakai adapter aja ya. Kalau kita traveling kemana-mana, Cina, Eropa, Amerika kan beda-beda. Ya, ya. Tapi tegangannya kan udah mepet-mepet lah, apalagi adapter, jadi udah nggak masalah. Begitu juga ya pengaturannya itu, kalaupun ada eh, bagusnya memang ya kalau bisa commonize satu paling baik. Tapi biasanya punya ada yang unik karakteristiknya. Tentunya sekarang agak banyak, beberapa mungkin 5 lebih, tetapi pelan-pelan akan turun. Teknologinya juga, materialnya juga dari yang lithium maupun dari yang nikel apa, nikel Ya. kadmium ya kan. Nah, Hmm. sampai kepada yang ferro ya kan juga Ya. ada beberapa teknologi. Tapi itu kalau itu kan komponen yang mahal ya komponen. Jadi Ya. silahkan aja pakai. Ada karakteristiknya masing-masing lah. Hmm. Saya kira itu. Makasih. Kalau standar tegangan belum ada ya? Standar tegangan DC pakai berapa? eh Tergantung tipe baterainya ya Hmm. juga ya. Tapi memang tegangannya 400 lebih sih rata-rata ya semua ya. 400 volt lebih, 480 ya. Karena di seri paralel deh mereka Ya. susunnya. Baterainya banyak banget loh itu, Pak. Satu mobil itu ya sekarang nih ada yang baterai besar ya, LFP itu ya modelnya lebih sedikit ya, baterai pakai yang ukurannya udah kayak keramik panjang aja tuh. Tapi Ya. Tesla itu Bobot? 1500 yang kayak kecil-kecil tuh kayak baterai HP itu kan, Iya. yang pakai lithium itu. Yang disusun Bobotnya yang berapa Pak? disusun jadi Beratnya? stack, jadi pack. Beratnya minta ampun. 1 kilo Hmm. itu kan 6-7 kilo. Ya, lithium yang paling Oh. termasuk enteng pun 6 nikel lebih berat lagi. Hmm. Jadi Hmm. itu harus Hmm. dihitung Oke. juga sebenarnya. Hmm. Berat Hmm. baterai itu kalau 60-100 kWh misalnya, udah 6 kilo, 100, 600 kilo itu kan. Itu mempengaruhi performa mobil ya? Iya. Jadi Hmm. bobotnya itu benar-benar ya consumption-nya itu lumayan ya jadinya. Kalau kosong pun dibanding tangki bensin ya. Tangki bensin itu kan katakan 60 liter ya kali 0,8 BJ ya. Ya, Hmm. SD juga tahu ya 50 kilo. Kalau baterai itu 60 setara 60-70 kWh kali 6 kilo, 400 kilo. Makanya rata-rata mobil baterai itu apa stack di bawahnya dia tuh dikombin sehingga monokok ya di bawahnya itu Ya. juga menggantikan ya. Jadi tidak hanya sekedar baterai tetapi juga sebagai frame-frame-nya Ya. pengisian Ya. itu secara ya ini lebih ke arah teknik mesin ya. Ya. Sehingga kalau ada tabrakan atau apa gitu beban itu tetap gitu loh. Bukan melindungi baterai aja, tapi melindungi yang pertama melindungi orang ya. Ya. Melindungi orang dari benturan apa melindungi orang gara-gara baterai yang jebol Ya. gitu juga kan. Iya. Nah, itu seiring dengan itu materialnya juga khusus ya. Jadi banyak kan pakai aluminium sih yang jauh Oke. lebih enteng dibanding dibanding sekarang kan kita pakai metal rata-rata ya. Ya. Ah, ya, Tapi tapi ya dengan mobil apa? hidrogen gimana Pak Oto? Hidrogen dibandingkan Hidrogen hidrogen lebih 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 ringan. lebih clear sih, lebih simple ya. Dia tangki aja kan sama kayak CNG, LPG ya. Pakai Oh. tangki ya kan lebih kalau secara bobot engine juga berat, bobot tangki juga sama berat lah, relatif sama. Ya nggak Oke. memerlukan seperti desain daripada mobil yang material properti ya metalnya. Sorry nih, saya orang elektro tapi banyak belajar mesin jadinya gara-gara kerja di sini. Jadi body-body steelnya itu FE-nya tuh yang banyak itu kan harus ganti dengan yang lebih ringan. Tapi kalau kalau model mobil apa
hidrogen tentunya lebih mudah secara spek yang lain ya, karena mirip secara bobot. Bikin mobil itu kan ada MV, ya kan, mass berat ya, kemudian apa V kecepatan sama comfort ya. 3 itu menjadi kriteria utama daripada customer. Mass itu pertama, artinya berat ya kan. Baterai itu berat banget gitu loh. Jadi distribusi baterai nggak bisa sembarangan juga. Ntar kejengkang itu mobil rumah bapak kan udah, ya bahasanya itu harus gravitasinya harus merata kan, sehingga napak lah gitu loh. Jadi nggak mudah gitu loh. Makanya model-modelnya itu pelan-pelan kita develop susunan baterai seiring dengan kebutuhan customer, power berapa, baterainya berapa, jenis baterai berapa, gimana distribusinya, naruhnya, itu yang akan sangat menentukan desain daripada mobil baterai dibanding ICE ataupun hidrogen. Hidrogen udah lama kita develop ya kalau untuk mobil ya. Maksudnya yang lainnya struktur apa istilahnya tuh? Konfigurasi bukan apa-apa itu daripada mobil ya, struktur daripada mesin ya, apa daripada mobil, bukan hanya penggerak aja. Tadi saya katakan ya, ada mass berat, ada comfort, stability, ya kan? Itu kriteria dasar dari pembuatan mobil dari orang desainer sebenarnya yang lebih itu. Jadi safety ya. Safety. Iya. Kira-kira Oke. gitu Pak Amin ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Oto. Terima Ya. kasih moderator. Baik, terima kasih Pak Amin. Terima kasih Pak Iwan Ya. penjelasannya. Kita masuk ke panelis kedua, Pak Sumaryadi. Silakan Pak Sumaryadi. Terima kasih Pak. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Edward? Pak. Oke. Selamat sore Pak Edward. Paparannya luar biasa ini. Mencerahkan untuk kami-kami. Tahun 2007 tuh saya mulai belajar manajemen Pak. Nah. Terus dikasihlah 3 buku oleh teman saya untuk dibaca. Pertama adalah GE Way. Terus Toyota Way. Ya. Terakhir itu bukunya Steve Jobs tentang Apple. Ya. Nah, lalu dia menyarankan juga untuk membaca Samsung. Oh. Ya, intinya dari 4 buku itu sebetulnya intinya adalah inovasi yang mampu menjawab tantangan. Nah, saya kira tadi yang Bapak sampaikan itu adalah bagian dari Toyota Way itu ya, bagaimana inovasi. Yang biasanya Toyota melakukan inovasinya tidak banyak, sedikit, tapi itulah strategi kan ya, supaya pasarnya tetap. Pertanyaan saya yang pertama Pak, apakah dari Toyota melakukan obsolete management Pak? Artinya beberapa produk produk yang lama nggak dijual lagi spare part-nya, sehingga tanda kutip memaksa konsumen untuk membeli yang baru. Nah, ya Pak ya. Ya. Karena ya itu yang pertama Pak. Karena itu ya bisnis tuh Pak ya. Ya. Kemudian ada juga saya membaca ada istilah sekarang adalah sertifikat pengurang emisi atau gas rumah kaca. Yang Toyota lakukan sebetulnya sudah melakukan pengurangan emisi, yaitu dengan memasang PV panel. Ya, apakah kegiatan itu tidak dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga itu menjadi satu pendapatan beyond penjualannya Bapak. Di samping menjual mobil, Bapak bisa menjual karbon. Ya. Itu ya Pak. Ini kan sesuatu yang sangat challenging ya. Lalu ini ada strategi bisnis. Sekarang kan mobil elektrik Cina ya, listrik Cina banyak sekali masuk dengan berbagai merek ya. Sampai yang menguasai, sampai negara Eropa dan Amerika itu melakukan pajak yang tinggi untuk mobil Cina itu ya. Bahkan dampaknya adalah produknya akan membanjiri ke Indonesia, ya, ke Indonesia atau ke negara-negara Asia Tenggara yang sudah ada perjanjian dengan Cina namanya CAFTA ya. Jadi China ASEAN Trade itu tanpa pajak. Nah ini bagaimana nih strateginya dari
Toyota terhadap hal ini, dan tentunya akan menggerus market share-nya di Indonesia. Selama ini memang Toyota kan masih market share ya penjualan mobil di Indonesia. Ya, itu 3 pertanyaan tentang manajemen Pak. Sekarang teknis Pak, ya teknis. Saya dulu waktu masih aktif terkait untuk melakukan memaksa diesel saya itu menggunakan campuran dengan minyak sawit, kita sebut tadi B10, B20 sampai B50, tanda kutip dipaksa karena saat itu sawit kita diembargo di Eropa, dipaksa kita masang itu Pak, ya paksa nggak. Kami yang di lapangan itu disuruh minum itu, dampaknya OM cost kita naik. Ya, karena sifat dari minyak palm oil, minyak palm oil minyak sawit ya, itu kan ada bakteri akan mengental ya, perlu tambahan heater untuk mencairkan. Nah, tadi Bapak paparkan juga sudah memulai B40. Apakah nanti klasifikasi mesinnya berbeda dengan yang diesel-diesel itu, atau ada tambahan lagi part tambahan terkait dengan untuk mereduksi dampak negatif dari B40 itu. Ini ya. Tulis kan pertanyaan keempat, tulis saja deh. Ya. Nah, sekarang yang terakhir Pak, tadi Bapak bicara adalah strategi Bapak kan tergantung infrastruktur ya. Nah, Bapak mau bikin Euro 5, BBM-nya masih B92, oktannya masih 94, ya kan. Nah, terus sekarang mau dibikin semuanya listrik, colokannya itu dispensernya yang dominan masih punyanya Hyundai. Terus atau di SPBU sudah ada, tapi itu masih terbatas. Nah, mungkin bisa nggak Bapak itu strategi Bapak tuh menjual mobil listrik berikut PV panel Pak. Kan tadi 7.000 ya, misalkan mobil nggak dipakai nih, mobil pakai pagi pakai ke kantor, ya di kantor ada PV panel tuh 7.000 watt, kan 7.000 watt, paling yang teknologi sekarang cuma berapa, nggak sampai 12 panel kan, ya kecil sekarang. Nah, artinya jadi selama Bapak bekerja mobil dicas. Bisa nggak, pernah nggak Toyota itu melakukan seperti itu Pak? Oke, terima kasih Pak. Artinya gini, menjual mobil berikut PV panelnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rod ya. Ya. Terima kasih Pak. Jadi ya, jadi saya coba jawab langsung ya Pak Moderator ya. Ya, silakan Pak. Langsung dijawab Pak. Ya, obsolete ya manajemen ya, itu refurbish ya. Nah, itu memang kita sekarang dalam penjajakan gitu loh untuk melakukan bisnis itu. Jadi dengan UIO yang begitu banyak, tadi udah disampaikan UIO-nya banyak, bisnis refurbish bukannya nggak ada. Jadi kita the obsolete management itu ya di kita namakan refurbish. Tahapnya memang ya sudah dimulai dicoba dikembangkan refurbish itu. Itu akan memang kita melihat itu bagian tanggung jawab daripada kita sebagai customer juga, sehingga yang tadi ya relationnya juga kita menggaransi bahwa sesudah umur berapa tahun pun emissionnya juga akan tetap terjaga. Kalau kita nggak lakukan itu ya emissionnya emang turun. Jadi memang harus ada waranti daripada factory. Jangan khawatir Pak, itu akan kita sudah masuk dalam agenda kita. Kemudian soal carbon trade ya, carbon trade udah kita lapor sebenarnya sustainability, jadi bukannya enggak. Cuma memang sekarang ini, frankly speaking, ini adalah dimiliki ya authorized daripada Toyota Global. Jadi carbon trade-nya itu kita serahkan ke pusat. Ya. Jadi kayak Tesla memang kan bikinnya rugi, tapi dijualan karbonnya kan ke produk-produk yang lain. Nah kalau Toyota ya dengan membuat banyak itu di lokasi-lokasi setempat itu ya memang masih eksklusif carbon trade-nya
Toh itu pun juga kalau di kita juga masih minus ya. Selama kita ngirimnya masih minus ya sudahlah, kita sendiri kan juga karbonnya pakainya banyak. Jadi kita kirim ke global, globalnya pakai secara total, ditotalin ya kan, tetap ya. Mungkin kalau kita udah makin membaik ya kita coba hitung-hitung ya. Kita minta potongan. Jadi untuk carbon trade sudah kita lakukan udah lama ya. Sorry, di depan soal inovatif ya kan, Bapak tadi baca mengenai GEW ya sama. Jadi tadi kan menyebut Toyota Way, bukan hanya Toyota Way aja, kita memang DNA kita Toyota Way. Tapi kalau untuk di pimpinan memang ya saya sendiri waktu jadi pimpinan memang belajar semua. Ya, GEW juga saya belajar, saya tahu. Steve Jobs juga yang bukunya seabrek itu tebal juga. Ya bagaimana juga saya belajar dan wajib itu dan dipertanggungjawabkan di ya tadi ada di kurikulum sekolah saya tuh di Jepang itu ya biar udah sampai pimpinan tetap harus diuji gitu ya belajar. Kita memang bicara soal inovasi ya dan ya sekarang kita sudah bukan hanya Toyota Way ya tapi membuka diri untuk apapun yang itu. Tetap DNA kita tetap Toyota Way tetapi bukannya tadi dikatakan no sorry Samsung bagaimana saya belum baca nih kalau yang Samsung terus terang udah keburu pensiun ya. Ya. Jadi udah jadi advisor, jadi Samsung itu belum sempat baca. Tapi kalau yang lain udah lama udah baca. Terus apa? Yang B tadi mana? Oh ini. Untuk apa nih pertanyaannya nih? Sorry. Bukan B40. Nomor 3 apa tadi? Banjir mobil Cina ya. Nah, strategi dari kami sebagai market leader ya. Ya pertama tadi ya kita nggak bisa pungkiri bahwa masuknya mobil Cina banjirnya dengan harapan ya kan nikel kita sebagai produsen nikel juga bisa dipakai. Meskipun sekarang ya nikel tetap ada tapi litium ya banyak ya jenisnya. Ya penguasaan daripada material itu untuk apa melihat ya istilahnya gini mass pro-nya ya mass production untuk di Toyota di pusat itu karena ini global maka kita ada strategi untuk itu. Makanya kita udah janji 2030 kan 30% ya. Tentunya 30% mobil berbasis baterai. Ya tentunya Toyota ya kompetitif lah harus harganya. Ya even melawan Cina pun. Ya penguasaan ya ada penguasaan resource atau apa. Ya kita kerjasama juga dengan China untuk pengembangan baterai, frankly speaking. Ya namanya kalau untuk urusan bisnis kan produsen-produsennya juga ya kita punya market, mereka punya material, ya kita kerjasama aja untuk pengembangan begitu. Jadi nanti hasil akhirnya produknya berbentuk mobil, iya, iya merek ya, bukan merek baterai kan, atau merek tipe jenis baterai LFP ataupun apa nikel kadmium, tetapi merek mobil. Harus diingat bahwa baterai atau apa itu baru penggerak. Memang main ya, tapi penggerak. Masih banyak yang lainnya kan. Teknologi yang nempel di situ maupun ya aspek basic ya sebagai alat transportasi, aspek safety, ya kan, kapasitas, kenyamanan dan lain sebagainya. Trouble-nya kan bukan hanya trouble mesin aja, tapi trouble yang lain juga ada. Nah, ini yang kita percaya bahwa Toyota cukup advance sehingga menjadi terkemuka lah di Indonesia maupun di dunia. Kita tetap coba pertahankan itu. Ya saya nggak bisa cerita lebih banyak, lebih dalam. Itu kan strategi besar daripada Toyota. Tapi kita udah pikirkan itu. Ya persoalan B, biodiesel itu kan, ya memang mandatori ya. Betul seperti Bapak katakan. Waktu itu mengkena ban Eropa, ya saya waktu itu termasuk masih eksekutif di situ, jadi cukup aktif juga sih, hampir tiap tahun juga rapat ke sana kemari, ke luar negeri juga, sama-sama teman-teman
Pertamina. Eh, Pengembangannya so far B35 sekarang ya. Tapi ini sekali lagi untuk ketahanan energi kita dengan pemakaian fosil yang makin bagaimana dikendalikan. Kita tuh net impor soalnya kan fosil. Sehingga bagaimana itu menghabiskan devisa. Sehingga lepas daripada teknologi yang kita kelapkan sampai kepada B30, B35 itu sudah masuk ya, harus diikutin ya. Mobilnya nggak berubah. Solarnya nggak berubah. Kita punya teknologi bikin mesinnya juga bisa mengabsorb itu. Itu udah menjadi standar kalau memang ada masalah. Tapi untuk produk-produk kita paralelkan dengan regulasi pemerintah. Tentunya warantinya tuh kalau untuk mobil yang lebih lama pemerintah pakai ini yang lebih baru, B-nya lebih baru. Emang ada beberapa risiko komponen, tapi masih masuk untuk harganya ya. Dan lagi juga pemerintah kan dalam hal ini regulator itu kan tetap menyediakan kan yang kayak Dex itu kan 0. Tuh Dexlite kan masih 5%, masih nggak masalah. Ya pembelajaran sebenarnya, edukasi. Ya kalau solar yang kita campur kan B35 yang subsidize. Jadi mobilnya nggak berubah, tetapi teknologi mesinnya kita ngikutin. Sekarang udah Euro 4, meskipun belum Euro 4 baik Euro 4 itu baik gasolin, baik diesel itu dikontrol dua-duanya. Ya, jadi kita set up komposisi daripada fuelnya itu yang kita set up, VMA-nya berapa atau apa ya. Banyak sekali, terlalu dalam, terlalu chemical banget ya. Cuman saya ingin sampaikan bahwa kalau kita main VMA semuanya 100 B100 juga bisa gitu loh. Ya, tapi yang situasi yang sekarang pakai sawit yang sekarang memang ada endapan, ada pengkristalan kalau di atas daripada B yang terlalu lebih tinggi lagi. Jadi sekarang masih dikembangkan mixnya, campurannya. Ya. Tapi kira-kira B35 sudah diuji. Jadi justru ujiannya bekerja sama Pertamina ya kita pakai B35 oke. Kira-kira itu untuk biofuel. Kemudian yang terakhir untuk regulasi dispenser. Harapannya ya kita memang agak agak di belakang ya dibanding produk Cina ya, karena mereka masuk lebih dahulu untuk dengan dari pasar domestiknya yang sudah jutaan ya kan untuk mobil listrik, sehingga dia punya dispensernya sendiri. Tapi harapan kita sih memang dispenser itu kalau kita memang tadi ya 30% daripada produk kami ini baterai di seluruh dunia, maka dispensernya bisa distandarkan. Bahkan tidak kita bisa bekerja sama dengan merek-merek yang lain sehingga finally ya dispenser alatnya bukan dispensernya ya, tapi ya dispenser termasuk isinya itu bisa lebih common lah, ya kan, lebih common daripada orang jual itu akan menurunkan harga. Ya sama kayak HP lah, lama-lama kayak itu udah nggak jual, udah produk lama udah nggak jual itu colokannya itu betul tuh adapternya kan, udah tinggal HP-nya aja. Ya Apple itu kan udah nggak jual adaptornya, silakan pakai yang lama atau ya mungkin besok common tadi dia sama yang Android, belum tahu lah ya sekarang ya. Tapi kira-kira akan mengarah secara bisnis akan mengarah ke situ ya. Kira-kira untuk dispenser alat itu hal seperti itu. Saya nggak bisa mengatakan bahwa Toyota ya, karena Toyota sekarang ya di gasolin ya kita unggul, tapi di baterai kan kita janji baru tahun 2030, agak ke belakang. Jadi ya soal dispenser itu belum bisa dapat jawaban, tapi harapannya
makin lama bisa makin common ya. Sehingga dengan makin common maka lumayan kan harga colokan itu ya, harganya lumayan, harganya itu bisa tidak perlu diadakan, tapi di mana aja bisa gitu loh. Ya, tapi kalau enggak eh, kalau tetangga gitu satu RT 60 rumah yang punya 10 kan bisa pinjem-pinjeman lah. Kalau colok di rumah enggak di schedulein ya. Jadi bisnisnya ketua RT ya, hari Senin berapa rumah tangga pakai colokan ini ya kan, colokan yang sama pindah. Syaratnya ya tentunya standar ya, masuk ke mobilnya. Kira-kira hal seperti itu ya, dibandingkan tiap customer punya ya. Kecuali memang kalau traveling ya keluar kota ya paling aman yang pegang sendiri. Ya hal-hal seperti itu bisa mengembangkan pada bisnis-bisnis baru. Saya kira itu untuk masalah standarisasi daripada discharge. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya. Saya kembalikan ke Honda. Oke, terima kasih Pak Sumaryadi. Baik, Bapak-Bapak semua, kita akhiri sesi kedua, tanya jawab dengan panelis. Kita break sejenak, 5 menit. Ya, Pak Edward ya. Kita nanti kembali ke sesi terakhir, sesi ketiga, pertanyaan dari peserta. Silakan break komersial.
Mari kita menunggu narasumber kembali. Tadi ada pertanyaan di inbox ya, ada 3 pertanyaan tadi. Mungkin bisa salah satu mulai bertanya. Tadi ada Pak Akmal, Pak Enjang, Pak Edward kalau nggak salah ya. Silakan salah satu mulai bertanya. Pak Erwin Kasim tuh yang udah siap. Dev. Oh ya, Pak Erwin Kasim ya. Sudah bisa. Bentar Pak, kita akhiri dulu. Kita stop slide-nya. Ya, silakan Pak Erwin Kasim. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak Devira. warahmatullahi wabarakatuh. Izin salam kenal Pak Edward. Saya Erwin Kasim dari Masyarakat Konservasi and Efisiensi Energi. Ini suatu paguyuban orang-orang yang punya passion kepada energi efisiensi. Concern yang ingin saya sampaikan terutama terkait dengan hidrogen Pak Edward. Tadi Bapak sudah banyak bercerita hidrogen. Sepanjang yang saya tahu, hidrogen itu punya 2 fungsi. Yang pertama dijadikan fotosel, kemudian dikembalikan lagi bereaksi dengan oksigen jadi listrik. Listrik dipakai untuk menggerakkan motor listrik. Yang ingin saya tanyakan bukan itu, tapi yang langsung hidrogen sebagai bahan bakar. Jadi hidrogen bersama-sama dengan BBM, dengan bensin, di blending, masuk ke manifold, masuk ke ruang engine, ACE, kemudian baterai ya. terbakar. Nah, itu yang dilakukan oleh General Electric sekarang untuk gas turbinnya. Mereka sudah melakukan co-firing sampai 40, saya dengar menuju ke 100%. Jadi dia menggunakan green hidrogen. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Astra sejauh ini sudah pernah melakukan kajian seperti yang dilakukan oleh para inventor? Ya, ada teman-teman yang kreatif di Bandung. Mereka melakukan prakarya sendiri, membuat hidrogen dengan proses elektrolisa dari air murni, H2O, kemudian listriknya diambil dari baterai mobil yang size kapasitasnya dinaikkan mungkin dari 50 ampere hour mungkin dinaikkan menjadi 60 atau 70 sehingga kapasitas baterai bisa dipakai untuk membangkitkan hidrogen. Nah, hidrogen ini saya pernah lihat dialirkan dengan pipa dengan selang kecil, tekanan rendah, keluar dari karburatornya atau saya injektor ya, masuk ke engine dan mereka tes, saya dengar sampai ke Surabaya. Informasi yang saya dapat, mereka bisa save 40-30% fuel consumption. Jadi ada penghematan di sana, tidak jadi beli bensin 30-40%, kemudian ya otomatis kalau bisa mengurangi pembakaran bensin tentu ya ikut membantu pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, saya dengar mereka sudah lakukan tes, uji coba, emisi sudah cukup bagus, ya, lebih baik daripada 100% pakai BBM. Cuma kendalanya adalah perizinan. Nah, di sini mungkin perlu bantuan dari industri untuk meneliti lebih detail apakah teknologi ini memang visible secara ekonomis kalau nanti bisa didukung oleh industri, sehingga tidak hibrid dengan listrik, tapi hibrid dengan BBM aja langsung, Pak. Itu aja mungkin concern saya, apakah Astra korporasi di Jepang sudah juga melirik kemungkinan hibrid yang model ini. Terima kasih Pak Edward. Langsung saya jawab bagaimana Pak Moderator? Ya, silakan langsung dijawab Pak Edward. Ya, makasih Pak Erwin untuk pertanyaannya. Ya cerita tadi bahwa hidrogen langsung masuk combustion, ya langsung ruang bakar, itu sudah kita lakukan di penelitian di Jepang. Memang frankly speaking, memang efisiensinya masih lebih rendah. Kita masih targetnya itu dibanding yang reguler ya, EV masuk ke baterai dulu, ya kan dirubah jadi ada konversi masuk ke baterai baru masuk ya full stack gitu ya. Itu masih lebih rendah. Bukan berarti berhenti, tetapi kita terus kembangkan sehingga bisa. Jadi sudah ada Pak Erwin, bukannya nggak ada. Masih tahap proto ya
proto lah ya, masih desain itu. Dan kalau tadi Pak Erwin cerita bahwa sudah ada di sini, memang problemnya memang tentunya ya kita akan senang sekali kalau ada desain seperti itu, nanti bisa kontakan juga, nanti akan saya sampaikan ke staf saya buat ngelihat gitu loh. Proto yang tadi Pak Erwin cerita ada di mana nih, ya kan? Yang orang nyoba ya, kita membuka diri untuk itu. Dan tapi memang satu hal, bahwa aspek safety itu menjadi number one, ya kan? Kita tidak bicara kalau sampai sekarang ini kita bicara reguler aja kan, satu liter berapa kilo, 1 kWh berapa kilometer atau apa. Tapi kenapa sampai misalnya hidrogen itu tadi dikatakan hidrogen? Oh, ada juga pertanyaan di mana, di apa ini ya, di chat ya. Memang lebih murah, betul ya kan, lebih murah secara pembangkitan, yes. Cuman harus dihitung sampai ke titik dispensernya ya. Jadi kan pressure dinaikkan, nggak akan, kalau nggak skala ekonomis untuk kendaraan transportnya nggak tercapai. Pressure-nya dinaikkan berapa ratus bar, 700 ya kan, kita pakai sini 300 ya, 200 300. Ongkos kirimnya ke sana ya kan, karena pasti lebih jauh lah ya. Ada faktor safety juga, faktor itu saya percaya lebih murah, tapi apakah semurah sebagaimana saya kurang tahu. Nah begitu juga tadi memang hidrogen ini juga misalnya langsung masuk ke bahan bakar itu, lepas dari bahwa efisien, yes, saya percaya itu. How to-nya yes, tapi gimana ya? Aspek safety itu ada yang namanya UNR, yang United Nations Regulation, yang kita adopsi juga, jadi SNI juga masuk. Kemudian karena kita ekspor, maka kita menganut juga NCAP. NCAP itu aspek safety ya, dari kendaraan, karena orang ada di dalam kendaraan itu kan, sehingga manusianya itu harus dapat perlindungan yang paling baik. NCAP ada star 1, 2, 3, 4 sampai 5. Tiap mobil itu ada NCAP star-nya, ya kan. Makanya ya termasuk itu apa, kalau benturan apa, mulai dari airbag passenger, sopir aja apa sampai passenger, kemudian airbagnya ada berapa, ada airbag yang didengkul sampai ya, karena kalau ada pukulan, airbag di samping kalau hit dari samping, ya kan, macam-macam itu akan great daripada safety, aspek safety. Nah, ditambah lagi misalnya kalau itu dari segi abnormality ya, mechanical kejadian, insiden, aksiden. Nah kalau misalnya ditambah lagi dengan yang tadi, misalnya yang mix langsung ke itu, kajiannya itu tentunya harus dilihat ya, apa aspek-aspek. Kalau misalnya ya saya kurang tahu ya, ibaratnya kalau di rumah lah, kita kan pakai LPG itu kan apa, nguap ke atas ya. Tapi kalau apa tuh yang NG ya, yang ada di bawah, gas NG itu kan bahaya banget gitu kan, mesti dirubah, nggak bisa disalurkan ke rumah-rumah karena LNG yes, nguap ya kan, cepet gitu loh bisa, selama juga ruangnya juga harus ruang terbuka ya, dan ruang tertutup. Tapi kalau yang gasnya BJ-nya berat ya kan, malah turun dan flammable, wah bahaya banget kan. Nah seperti hal-hal seperti itu lah aspek safety yang menganut pada saat kita pakai, dan ada abnormality itu juga harus diperhitungkan. Kita akan kaji, atau yang tadi dari masyarakat apa itu konversasi itu, silakan nanti akan bisa kontakkan ya lewat Pak Erwin ya, bisa lewat itu untuk kita berhubungan langsung dengan staf saya untuk kita tengok ya, ada tim kita kok yang melakukan kajian-kajian seperti itu juga ya. Makanya pada waktu kita uji, kita tentunya ada tempat khusus semua ya, yang campuran tadi yang langsung masuk ke combustion itu belum dapat efisiensi, sehingga masih proto, belum di Mas Pro. Itu pun ada beberapa hal, driver kita kan harus kita lindungi biar kata bukan, apalagi kalau customer bener, driver kita pun, yang driver penguji pun harus kita lindungi. Kita punya tanggung jawab gitu terhadap karyawan kita pada tes, sehingga ya tentunya nantinya ujung-ujungnya skala ekonomis, harga
harga mobil, jangan sampai harga pengamanan NCAP-nya lah, itu safety-nya itu justru mempengaruhi sehingga lebih mahal daripada pengurangan bahan bakar. Customer kan bilang, wih jadi mahal mobilnya ya kan, susah. Tadi kan Pak yang mengenai harga mobil listrik Cina yang murah ya memang karena dapat subsidi apa segala macam. Subsidinya di kita juga subsidi. Kalau dia oversupply dari Cinanya juga udah subsidi ya kan. Kita sebagai manajemen kan kalau produksi ada yang namanya OP, operating profit, ada yang marginal. Ya, kalau memang lagi oversupply ya marginal profit aja kita kejar. OP mah, operating profit mah minus lah, ya kan. Yang penting bisa jalan hidup ya, bayar karyawan berapa. Depresiasi kita nggak hitung gitu kalau dalam situasi seperti itu ya. Soal manajemen ini ya. Hal-hal seperti itu yang sehingga membuat pricing itu juga bergerak, ya kan. Tapi kan kita inginnya stabil. Customer puas, produk baik, kita ada profit, bagian dari profit kita sisihkan untuk pengembangan sehingga kepuasan customer itu akan meningkat dan terus terpercaya. Itulah moto kita di Toyota ya, sehingga kita bisa produk kita kita harapkan tetap andal, customer puas dan ya akan menaikkan apalagi yang intangible itu ya, resale value. Ujung-ujungnya resale value-nya jadi lebih tinggi ya kalau seperti itu. Kira-kira ya dalam bisnis seperti itulah. Itu saja, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Edward. Bisa Ya, tambahkan Pak. sedikit lagi kalau boleh? Iya, silakan. Ya, ini concern yang kedua mengenai existing kendaraan ICE. Katakanlah ada orang yang uangnya cukup, mungkin dia beli baru mobil listrik atau hibrid. Kan nggak mungkin mobil lama diobok-obok bawa ke bengkel jadi mobil hibrid. Nah, rata-rata ini kan mereka kan nggak ingin mobil lamanya dibuang. Dia beli baru juga investasi. Tentu akan lebih efektif kalau mobil lamanya yang dimodifikasi sehingga ada value yang masih dia pertahankan tanpa harus beli baru. Nah, makanya tadi kami concern kalau memang Astra punya perhatian, mungkin nanti bisa difasilitasi karena rata-rata si inventor ini kan kendalanya di equity. Mereka nggak punya duit untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Apalagi udah izin-izin ke BPPT, tes sana, tes sini, udah mangkrak langsung tiarap dianya. Dengan pakai sendiri untuk teman-temannya sendiri. Nggak ada dukungan tidak ada hukuman kan oleh polisi. Tapi kalau dia sudah mulai jual beli, nanti dibilang itu ilegal. Ini lahannya polisi pula tangkap orang nanti kan. Nah, jadi mereka juga tidak mau. Nah, jadi kalau nanti memang didukung oleh Astra punya research and development, memfasilitasi, kemudian dibuatkan laporan sehingga publik terupdate, ada komunikasi hasil laporannya bagaimana, go or no go. Nah, itu kan harus dikomunikasikan kepada kawan-kawan yang punya inisiatif ini. Mungkin itu aja Pak Edward sebagai makasih Pak Erwin. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima Pak kasih Nibira, terima kasih. untuk himbauannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beranjak ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikutnya tadi ada Pak Akmal. Silakan Pak Akmal. Oh, yang ini kan. Kalau Pak Akmal belum siap, Pak Wing Direktur Gatri UI tadi juga ingin bertanya. Silakan Pak Wing. Masih mute. Oke. Gimana? Baik. Maaf, agak gangguan teknis. Pak Edward, pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak pada acara kami. Ini kali kedua nih Pak ya. Jadi pertanyaan saya begini, ini terkait dengan pertemuan kita juga dulu di FTUI bersama Pak Dekan, Pak Andi, dan teman-teman lain. Ya.
Saya mau menyampaikannya begini, Pak. Keberadaan mobil listrik ini dianggap sebagai pencapaian untuk NZE seperti topik seminar kita kali ini ya. Dalam perjalanan waktu setelah kita ngobrol di FT dulu itu, ada pendapat bahwa mobil listrik jika sumber listriknya masih menggunakan energi fosil, pada akhirnya tidak menurunkan emisi juga, hanya berpindah saja dari charging kemudian emisinya ada di pemakaian. Jadi ini juga menjadi betul juga begitu kan Pak ya. Kemudian dalam satu diskusi lain lagi Pak dengan Prof. Rinaldi dikatakan bahwa ini juga termasuk tadi pendapat Pak Sumaryadi mengenai habit nih Pak, juga habit disampaikan juga tadi oleh Pak Edward. Ini habit dari pengendara atau pengguna mobil listrik ini masih seperti pengguna mobil ICE kan Pak ya. Jadi jika kita men-charge maunya 3-4 menit selesai ya, dibanding dengan menggunakan mobil listrik ya. Charge yang ada sekarang ini yang seperti Pak Edward sampaikan, untuk yang low 7,5 kW itu memakan waktu 7 sampai 8 jam. 20 jam, Pak. Gimana Pak? 20 jam kalau yang itu. Yang 7,5 itu Pak ya. 20 jam 1 hari ini Pak. Ya yang gede ya. Sorry, mobil yang gede bukan mobil kecil ya. Yang 100 kW. Baik. Mobil yang ini Pak, yang rendah yang sedengan ya 8 jam bisa pas lah. Ya, betul. Itu maksud saya ya. Untuk waktu pengisian selama 7-8 jam otomatis para pengguna mobil sekarang ini lebih cenderung men-charge mobilnya di rumah. Ya Pak, karena tadi yang disampaikan Pak Sumaryadi belum tidak tersebar dispenser di kantor-kantor sehingga mereka cenderung men-charge mobilnya di rumah. Itulah yang terjadi sekarang. Nah, ada satu pendapat dari Prof. Rinaldi, apabila sistem DC kita, grid kita belum dibangun, ya, maka beban puncak yang akan terjadi tentu saja pada malam hari akan semakin ekstrim. Ya. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi ada istilah dark curve atau kurva bebek. Nah, ini akan terjadi kurva bebek dengan leher bebek yang panjang karena penggunaan kendaraan listrik yang dicas pada malam hari. Saya ingin sekali pendapat Pak Edward mengenai hal ini, problematika ini. Dengan adanya dark curve yang panjang tadi, tentunya PLN akan merugi, Pak, dengan perbedaan beban rata-ratanya ya, Pak ya. Nah, saya ingin pendapat Pak Edward. Sebetulnya harus dari mana pengurangan energi ini, dari pembenahan ketenaga listrikan di sektor hulu dulu, infra dulu, atau habit
atau price yang mana nih Pak? Karena kalau kita kalau seperti begini, kita akan merubah habit pengguna mobil listrik untuk mencas listriknya siang hari. Otomatis kita akan mengurangi waktu charge dengan memasang dispenser yang lebih cepat. 15 menit, 1 jam, itu kan ultra mahal, Pak. Dan juga tidak mungkin digunakan untuk mobil-mobil listrik yang biasa lah ya, kan ultra biasanya untuk high end, begitu ya Pak ya. Nah ini Pak, antara tadi bagaimana ini supaya kita masyarakat ini mobil listrik ini bisa digunakan dengan enak lah ya bagi semua pihak. Mana yang harus dibereskan dulu Pak? Sektor hulu ketenaga listrikan, gridnya dulu, atau habitnya dulu, atau infraknya dulu, atau yang mana Pak? Kira-kira itu Pak pertanyaan saya. Mohon pencerahannya Pak Edward. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wing. Ini pertanyaan yang baik sekali nih. Jadi ini juga jadi rekomen untuk 2030 kita mau bikin mobil baterai terus mau start bagaimana ya? Tentunya yang 7.000 itu yang buat di rumah itu harusnya tidak untuk pengisian 0-100 ya kan, lebih ke arah ya harus lebih tapi kalau lebih rajin berarti frekuensi lebih sering ya, beban puncak naik, akhirnya akhirnya PLN harus pasang meter malam kali ya, KWH beban puncaknya mahal. Biar ya masyarakat itu memang harus sedikit dipaksa ya untuk merubah habit itu, nggak bisa gitu loh. Antara dua kan, iming-iming atau ya dipaksa, ya, diregulate. Itu aja basic manusia kan itu. Ya kan? Kalau nggak diiming-iming, dibujuk, ya diregulate. Ya regulate itu artinya aturan dipaksa ya. Misalnya kayak tadi, ya ada jam puncak ya harga jadi mahal listriknya. Otomatis kan orang juga segan ngisinya itu kan di malam atau ngisi sampai banyak itu kan 0-100 gitu. Tapi buat nambah aja. Ya karakteristik daripada beban di Indonesia atau di Jakarta dengan kapasitas PLN, ya kalau memang mau ngisinya siang ya dispenser harus diperbanyak. Soal merek dispenser itu kan nggak terlalu mahal kok. Kalau yang sampai yang tadi kan dikatakan yang 7,5 kW itu nggak mahal untuk ukuran PLN kan. Itu sebenarnya menurut saya di Inggris itu pernah dipasang dispenser diperbanyak itu di tiang-tiang. Kalau 7 kW kan nggak gede itu. Di tiang-tiang listrik itu. Jadi ya di Inggris ya, tiang listrik sama parkirannya di jalan ya. Kita harus kaji, tetapi memperbanyak yang kecil, tapi tidak untuk dipakai di rumah. Kalau yang di rumah itu ya ada beban puncak, jadinya meternya harganya rubah. Tapi yang publik ya, yang publik harusnya tidak ada price ya, tidak ada beda harga gitu loh. Nah ini yang murah, dispenser yang murah itu yang 7,5 apa 20 kW, ya tergantung dihitung apa, kalau 7 kW 20 kW kan bisa lebih. Meskipun dia nggak ngisi cepat, tetapi dia ngisinya setengah jam tapi 50% gitu kan. Tapi tempat-tempatnya mudah, tempat-tempat perhentian, tempat bukan kerja aja, tapi tempat parkir setengah jam, 1 jam. Ya di mall-mall ada di Inggris saya lihat itu mall. Dulu tuh saya benchmark ke Eropa, ke Jerman, jadi sebelum COVID itu ya. Itu berapa ya? Startup ya, 400 euro ya harganya.
Jadi memang betul tadi dikatakan. Jadi khusus, jadi bisnisnya malah bisnis colokan ya, masuk ke situ. Nah di tiang PLN itu di tiang-tiang PLN itu dibuat itu dispensernya. Bukan powernya aja, dia tetap dari AC itu baru masuk ke ini $400 kok itu colokannya dulu, €400 itu Mas itu. Nah hal seperti itu yang diperbanyak sehingga di waktu orang beraktivitas, waktu aktivitas dan waktu dia station ya kan, maksudnya dan bebannya juga nggak berat gitu, beban bukan konsumsi rumah tangga kan kita masih banyak ya pakai itu. Jadi di lokasi-lokasi perkantoran apa di mana itu yang diperbanyak. Usul saya ini pribadi banget ya. Dan ya 7 kW dan 20 kW itu nggak mahal kok. Dan itu kan bisa common kemana-mana ya, mobil listrik yang murah yang mahal juga pakai. Yang isinya diharapkan minimum, biasa tuh habit ya, habitnya sedikit dirubah tetapi ya sedikit dirubah paksa dan didik misalnya ya, kalau dia setengah tangki jadi 3/4 ya, 25% lah. Minimum itu pengisian 25%. Sehingga jangkauannya itu dia 1 kali off, bolak-balik gitu loh. Bukan pulang ke rumah, lu mau ngisi, dia mau ngisi, ya meternya beban puncak lah, kena ya kan, harganya beda misalnya. Itu. Tapi jadi dia nggak mau ngisi di rumah. Kecuali orang yang mampu ngisi di rumah. Tapi kalau yang di common itu price-nya umum ya, standar, nggak dikenakan. Kan bisa begitu, strategi-strategi kayak gitu bisa dikembangkan. Tapi dispenser calak yang kelasnya 7 kW, 8 kW itu murah sebenarnya. Saya ingat itu €400 waktu itu. Alatnya, ya inverternya ya. Sehingga masuk di PLN itu cuman power aja, power AC 3 fase. Ya kan? Itu masuk di kerjasama. Itu mereka ngembangin di London waktu itu. Coba. Jadi inverternya itu €400 yang 7 kW, 7,5 kW. Jadi parkir di pertokoan setengah jam, 1 jam ya lumayan dia 15% atau apa. Jadi habit yang seperti itu selain dipaksa ditekan karena di rumah mahal, tapi di jalan setiap kali mereka pergi stop over atau mau belanja, mau bekerja pasti keisi banyak. Ya dispensernya diperbanyak. Yang masuk ke harga ya kan, investasinya lebih rendah lah. Dan itu bisa masuk ke inverter itu yang buat pengisian itu masuk ke price daripada kendaraan masing-masing, ya kan? Nggak mahal kok sehingga mungkin sekarang bisa lebih murah lagi untuk yang kelas gitu. Ide saya berpikir seperti itu sih sebenarnya. Yang saya pikirkan tuh baru seperti itu. Yang istilahnya yang ultra atau apa ya itu buat yang high-end atau orang yang kepepet, ya kan? Sama dengan orang yang colok di rumah, tapi dengan beban yang dengan harga beban puncak, harga yang tinggi ya kan bisa begitu. Saya kira hal-hal seperti itu harus dibalance, dioptimize antara pendidikan, habit, perubahan habit, kebiasaan maupun ya ujung-ujungnya ya sekarang kan udah pakai kartu ya, udah lebih mudah ya teknologi ya, pakai kayak QRIS bayar gitu kan. Ya kayak motor sepeda listrik apa itu kan QR code aja tuh bayar beli itu kan. Nah, itu alatnya itu ngunci nggak bisa lepas karena itu colokannya punya kita, dia nggak bisa lepas kalau kita belum bayar, dia bayar belakangan bukan bayar duluan gitu kan. Waktu masuk dia ngelok gitu loh, silakan ngisi seberapa meter jalan, buat ngelepas itu pakai QR gitu kan, sehingga alatnya kan punya kita. Yang harga saya bilang dulu waktu itu saya benchmark itu €400 ya. Itu 6 tahun lalu itu di Eropa. Mungkin udah turun kali sekarang tambah lama. Ngelepas kita simpen gitu loh. Hal-hal seperti itu bisa menjadi satu option sehingga everybody semua stakeholder itu untuk energi ya itu bisa sama-sama untung lah
ya. Distribusi beban juga lebih baik, customer juga tidak merasa was-was, ya kan. Price juga masih terjangkau. Ya, itu salah satu contoh. Kira-kira itu Pak Bing. Terima kasih. Baik, Pak Edward, masih terima kasih Pak jawaban yang tadi. Jadi ini berkaitan dengan pemberesan infrastruktur oleh pihak penyedia listrik Pak ya, diperbanyak untuk dispenser mobil-mobil listrik Connectionnya yang aja, connectionnya aja. Salah satu connectionnya alternatif aja. itu. Ya, Itunya dispensernya dispenser portable, inverter kan itu dispenser sebenarnya. betul Pak. Yang murah 7 kW 400 gitu. 400 euro waktu itu, mungkin turun sekarang. Baik, 400 euro itu 8 juta, mungkin turun sekarang bisa lama-lama. Masuk oke. dari price mobil. Baik Pak. Bisa Pak begitu, saya kira betul pendapat Pak Edward. Saya ingin pendapat Pak Edward yang lain lagi mengenai hal yang pertama tadi Pak. Jika sumber chargingnya itu dari listrik PLN ini hasil dari pembangkit soal tadi ya. fosil Pak. Iya. Ya, Tadi ini coba deh halaman, ya oke, itu pertanyaan yang saya belum jawab ya. Halaman 18 tadi ya. Dengan energi renewable, betul Pak. halaman 18 coba lihat ya. Halaman 18 itu kan pemerintah dalam hal ini mencanangkan kan renewable energy, coba halaman 18 di-share ya. Itu seperti ini. Ya kan. Nah, data ini dimasukkan juga dengan data sebenarnya. Kami punya data running bukan running ya, pembangkit-pembangkit mana yang masuk, yang on dari PLN. Ini agak-agak diam-diam ini. Ya, kita kan bisa tahu juga kan PLTU banyak yang start ya kan, PLTU mana gitu kan. Dan ini dengan skema ini angka ini, target ini, kita punya software yang kita masukkan ke software kita yang halaman berapa tuh? Halaman 21 ya, grafik. Jadi kalau dengan renewable energy yang ini, ya ini dia. Maka 2035 ini batang abu-abu udah baik, tetapi slope-nya landai sekali. Ya, BEV sekarang tadi Anda bicara BEV ya, baterai ya. BEV sekarang ya ini 2020 pembangkit kita yang ada ini simulasi yang kita masukin software dasarnya dari teman-teman PLN ya. Punya data yang hidupin berapa supply-nya sampai kepada tadi renewable energy program ya, planning kayak gitu. Yang merah ini ya 2035 baru tembus gitu loh, baru lebih dan tambah lama tambah baik ya tentunya ya. Lebih baik untuk emisinya, produk emisinya, gram CO2-nya di 2035. Kira-kira seperti itu. Jadi betul Pak Wing, sekarang lebih mahal karena ya pembangkitnya ya memang masih pakai batu bara, masih pakai masih menghasilkan CO2 yang lebih. Ya, kita kan sekarang teman-teman PLN juga mulai melakukan apa yang tadi ya, renewable energy program itu kan seiring dengan tahun karena investasinya besar, kita juga ngerti. Staging lah. Bahkan yang lucu kan di mana negara mana tuh gara-gara ribut Rusia macet aja mulai start lagi kualnya kan. Iya betul Pak. Jepang sendiri kan waktu habis Fukushima kan sebelum nuklirnya dibetulin atau apa, nuklir kena syahadan, kual start lagi kan kepaksa. Terus kita beli kual yang kualitas tinggi ya, kual cair ya dari kita ya, pontang-panting biar emisinya lebih rendah. Karena safety itu nomor 1 ya, biar gimana. Akibat Fukushima itu kan luar biasa. Jadi hal-hal seperti ini yang
harus jadi pertimbangan. Tapi kita percaya bahwa memang BEV itu akan di 2035 up kalau memang dilaksanakan renewable energy tadi yang program pemerintah itu 2035 up itu akan jauh-jauh lebih baik dan terus menuju ke arah yang lebih baik sampai 2060 karbon netral. Kira-kira begitu. Ini udah saya presentasi tadi Pak Wing. Oh, oke, Kurang saya yang jelas nyimak aja. dulu. Mungkin untuk sampai 2035 ini yang perlu transisi dengan hybrid ya Pak ya, kalau gitu ya Pak ya. Ada kaitannya ke situ ya Pak Etot ya. Iya, harapan kita ya, 2035, 2060 itu kan jauh ya, mobil udah ganti ya. Kenapa sih kita nggak turunin mulai apa untuk emisi itu kita mulai ya, dengan multi pathway tadi, orang dikasih pilihan hybrid kita coba harga lebih turun ya mendekati ICE ya toh. Iya, hybrid yang awal tuh kan mahal sekali. Waktu awal kita import buat uji pasar itu celaka kita kena tax-nya government itu dikira 2 engine jadinya. Motor kena Iya, tax iya. sendiri, engine-nya kena tax sendiri, celaka. Import udah import jutinya kena CBU kan. Oh, makanya nggak keruan tuh kan harganya awal tuh. Harga apa? Harganya 2 kali 3 kali dari yang biasa. Nah, kayak sekarang ini kan udah turun banyak. Makin tinggi lokal, populasi makin banyak, kita harapkan regulasi makin membaik, kita harapkan harga ya janji kita lah ya. Iya, nggak boleh naik gitu loh. Makanya kita perlu kompetitor. Kalau nggak ada kompetitor masih enak jidat juga harganya naik ya. Jadi Monopoli Pak pada ya. waktu itu perlu kompetitor ya sehingga kita bersaing secara fair gitu loh. Ya bahwa kita mayoritas tapi kan bukan 100%, bukan monopoli. Orang masih punya pilihan kok. Ya, sadarnya kayak begitulah Pak Wing. Baik, Ya baik. itu tolong dijawab yang web itu ya. Untuk apa? Ada yang pertanyaan di chat gitu. Bisa jawab nggak itu nanti? Tolong jawabin dong. Itu Baik, nomor terima telepon kasih saya Pak atau apa. Edward atas Kalau penjelasannya. kalau telepon saya akan berikan, tapi di WA aja dulu salam kenal. Saya males angkat telepon soalnya pusing banyak tawar jualan. Jadi Pak Erwin ataupun yang lain nanti saya kasih di chat, tetapi WA aja dulu ya kan. Nanti kalau memang ini kita perlu kontak ngobrol langsung bisa, tapi WA-WAan saya akan selalu jawab kok kalau WA. Biarpun yang jualan barang biasa pun saya jawab WA-nya. Ya kalau jualannya terus-terusan ya saya nggak mau jawab. Tapi umumnya saya jawab kalau WA. Cuman kalau telepon cukup mengganggu ya, karena bisa aja ada orang lain telepon kan jadi nggak bisa. Jarang saya angkat telepon kecuali memang yang sudah saya ya memang ada urusan lah, ada kenal baik. Maaf, minta maaf. Tapi saya akan put itunya, saya akan taruh nomor saya situ. Oh ya ada di chat ya saya jawab dulu Pak Moderator ya. Ada PV dipasang. Ya apa harapannya? Ya ngerti sih PLN juga butuh ya. Kalau kita mau pasang PV terus ya dikasih kuota sekarang kan. Dulu 15%. Sekarang kuota ya. Jadi harapannya sih ya nggak semua mampu beli kok. Ya, harga juga masih ya relatif lah. Jadi ya paling nggak apa mau balik lagi ke 15%, apa mau jangan kuota, yang lucu kan kuotanya kuota per daerah ya. Ketahuan sih banyak reaktifnya ya, di tiap daerah pembangkitnya beda-beda, ngerti kita. Ya kalau anak buah saya bilang kenapa di tiap daerah dikasih kuota gitu kan, ya pembangkitan wilayah, ya makin banyak PV reaktifnya makin banyak sih. Itu harus diketahui, jadi masing-masing harus punya pasang itu. Ya itu ya bagaimanalah casnya yang apa. Tapi sebaliknya kan situasi sekarang ya sebenarnya rata-rata pasang PV ya belum jadi energy storage system ya, ESS itu masih mahal ya baterai ya. Cuman hati-hati tambah turun ya. Saya baru dari Shanghai minggu lalu ngelihat ESS di sana luar biasa loh, turun terus harganya baterai itu ESS-nya. Jadi combine nih sebenarnya. Saya nggak tahu isi perutnya apa, jangan-jangan mobil bekas baterai lagi yang dia kan mobil bekas mobil baterai itu kan udah 5 tahun dia kan ya, udah bisa jadi ESS kan. Belum kalau yang ada kecelakaan apa sehingga bisa turun terus.
Nah, pada saat itu memang turun pemakaian listrik PLN sih. Cuma ya PV-nya jadi naik ya buat nyimpen. Tapi kalau enggak kan orang masang PV itu kan juga hitung-hitungan kan salah-salah dia malah apa? eh Kalau nggak dibatasi karena kita kan punya dua ya, environment bukan hanya pricing ya, environment juga ya kan. Kalau nggak sama sekali kita lebih kejar sebenarnya kepada environment. Baru investasi itu nomor 2. Jadi nggak usah khawatir bahwa kita akan jor-joran pasang PV semaunya gitu ya. Ini harapannya sih. Mungkin teman-teman dari PLN kan nanya kan apa harapannya. Nggak usah dibatasi kuota. Kita lebih ke target environment kok. Bukan reduction. Karena biar gimana hitung-hitungan bisnis PV itu masih termasuk slow lah return of investment-nya dibanding bisnis yang lain. Kira-kira itu dari chat yang tadi. Ada beberapa chat yang saya juga udah baca. Yang pertanyaan tuh itu. Silakan moderator kembali, saya kembalikan. Bapak moderator, silakan. Baik, Pak Edward, terima kasih. Ya. Pak Edward masih bisa menjawab pertanyaan lagi, Pak. Ini ada pertanyaan titipan dari para asesor Iya. ini, Pak. Iya, iya. Silakan. Ya, ini kita bicara Apa? mengenai kompetitor, Pak. Atau tadi juga di paparan Bapak masalah apa namanya Toyota di Thailand, Pak ya. Sepertinya mereka Nah, apa betul lebih maju lah daripada Toyota di Indonesia itu, Pak. Itu penyebabnya apa tuh, Pak? kebijakan government. Mereka mungkin bentuk negaranya regulasi berarti, kerajaan Pak. ya, jadi lebih gampang ya. Ya kita nggak bisa, kita kan negara demokrasi. Ya, tapi artinya pembuat kebijakan itu berkesinambungan ya antara demokrasi kan berapa tahun sekali ganti ya kan pemenang pemilu atau pemenang pilpres atau pil apalah ya kan. Tapi kebijakan yang menjadi jangka panjang itu dihormatilah ya kan. Jadi sehingga berapa yang paling susah kami itu adalah kalau kita kayak beauty contest ya istilahnya, kayak beauty contest selalu investor ada dalam hal ini adalah prinsipal selalu bertanya berapa level confidence-nya dia kamu untuk kebijakan ini akan jalan terus, gituin selalu. Kita garuk kepala kalau kita pas hitung-hitungannya pas di bawah 5 tahun atau apa sih gampang jawabnya ya government juga 5 tahun sebab ya government 5 tahun suka rubah-rubah soalnya kan. Nah itu celaka gitu. Beda dengan Thailand, satu kali kita jalan atau Vietnam sekarang hati-hati lebih lagi dari itu kan namanya tetangga kita kan ideologi komunisme ya Vietnam. Lebih gampang lagi atau kayak Cina kan lebih atur belok kiri semua nggak ada yang berani kanan tembak gitu kan joknya gitu. Kalau kita belok kiri malah belum kata belok malah nanya siapa sih yang ngomong suruh belok kiri kan begitu. Nah ini yang kadang-kadang kalau sampai ada yang kayak begitu siapa sih ya kalau nanya kenapa belok kiri itu masih nggak apa-apa. Kalau siapa yang suruh belok kiri, nah itu yang kayak begitu loh. Itulah kebijaksanaan yang berubah-ubah. Kok nanya gitu loh. Nanya siapa udah jelas pasti atasan. Jadi kebijakan itu konsistensi daripada kebijakan sehingga bukannya kita macet sama sekali, tetapi pertimbangannya akan lebih banyak. Sehingga pada saat di saat decision yang lebih cepat dibutuhkan itu selalu kita terlambat. Ya joknya sama lah pada waktu Amerika nge-ban Cina. Pabrik-pabrik Cina, pabrik-pabrik foreign pindah dari Cina kan nggak boleh. Berapa sih yang kita dapat yang pindah ke kita? Bukannya nggak ada, tapi puluhan saya tahu bahwa company yang pindah ke Vietnam, pindah ke Thailand itu bukan jauh lagi, berpuluh-puluh kali dari kita. Jadi satu company yang pindah ke kita mungkin 30 yang pindah ke Thailand 30, Vietnam 30 mungkin. Ya kan? Begitu kalau kita tanya bukan hanya otomotif sampai semua. Kebijakan berubah, kepastian hukum yang nggak clear. Itu dua selalu himbauan dan itu selalu kita sampaikan di mana saja kemana aja. Tapi biar kaum teman-teman di sini kan akademisi juga ya, sebagian besar
basicnya kan kita akademisi, biar lebih tahu gitu. Di industri selalu kesulitan yang paling susah dijawab itu, karena kan modal itu datang, kapital itu secure dan nggak berubah. Itu yang nggak berganti-ganti, itu yang membuat ya patarang lah istilahnya. Gitu. Setengah mati kita selalu meyakinkan ya kan bahwa government kita akan ini itu kita selalu berjuang tetap. Bukannya kita nggak berusaha, selalu kita ingat jangan berubah ya, jangan berubah. Kalaupun berubah nih bikin kaget aja ya gitu loh. Ya itu yang harapan kita bisa selalu disampaikan. Ada pressure group juga, bukan hanya dari itu, tetapi dari akademisi juga ada pressure group kepada pelaku regulator ya kan yang membuat itu sehingga bisnisnya itu, environment bisnis kita tuh jauh lebih baik lagi. Itu hal, bukan ada ya namanya investor kan kadang ada berlebih juga mintanya ya. Tapi yang basic 2 itu yang tadi saya katakan itu selalu ya, dalam pengalaman saya puluhan saya lumayan juga waktu cukup lama jadi direksi ya, selalu ya, pusing saya jawabnya gitu loh. Pusing kelihatannya simple tapi sulit gitu loh. Kadang buat mencari kepastiannya kita mesti nanya lagi dulu. Nggak bisa kan baca tulis. Dan kan banyak silo-silo juga di pemegang keputusan. Nanyanya nggak hanya satu tempat, harus mengkonfirmasi sampai 5 KL nah, istilah kita kan. 6 KL. Jangan berubah loh. Jangan ini ya, pastiin gitu loh. Baru kita berani jawab. Kadang-kadang kita udah telat gigi jari. Temen di sono lebih gampang jadi gitu loh. Ya, istilahnya kayak gitulah. Misalnya, ya contoh yang paling simpel aja saya pegang itu misalnya import ekspor. Di Thailand itu yang bagian nerima yang keluar satu lembaga. Jadi kalau misalnya hitungnya gampang, nerima dan keluar cepat gitu loh, sama kayak kasir. Kalau kita kan nerima, kalau mengeluarin muter sampai ke BPK gitu kan. Iya, misalnya salah nerima atau ya kadang-kadang kan ada salah. Buat pengembalian tuh muternya nggak kemana-mana, jauh dan lama gitu. As a business, ya contohnya itu, saya nggak nyalain ya, tapi itulah yang membuat istilah kita tuh competitiveness, country competitiveness kita tuh membaik tetapi sulit gitu untuk terus membaik gitu. Makin lama kan makin susah. Ya, jadi ini yang harapannya dengan government baru juga dengan itu lewat akademisi ini membuat lebih make it simple, make it practice ya kan. Ya tahulah gitu kan gimana. Selama itu terjadi, selama itu belum bisa susah kita berkompetisi dengan kompetitor kita yang teman kita tetapi kompetitor kita secara profesional ya. Secara controllable. Sebab yang uncontrollable-nya gede di kita. That is maksud saya tuh kenapa kalau ditanya lebih maju. Kita nggak kalah semua, potensi jumlah juga lebih banyak ya kan. Tapi ya itu apa yang tadi saya sampaikan. Kira-kira itulah kalau mau ditanya kenapa agak sekarang sih ngejarnya udah lebih baik, dulu ketinggalannya minta ampun ya. Oh, sekarang kejarnya lebih baik, tapi selalu kalau ada yang butuh cepat selalu kita lebih ketinggalan ya, karena itu konfirmasi kita lebih banyak. Di sono mungkin satu konfirmasi aja, satu pintu aja nanya, selesai, brok gitu kan. Kita jawabnya juga enak. Kira-kira itu, Bapak Moderator. Makasih. Ya, terima kasih Pak Edward. Baik, Pak Adi, kita udah mulai mendekati jam 5 ya. Kita akhiri mungkin Pak Adi ya. Ya, boleh. Bagian penutup. Tapi sebelum kita akhiri, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, bahwa setiap tenaga teknik dalam usaha kelistrikan wajib mempunyai sertifikat kompetisi. Untuk itu, LSK Gatri UI menyelenggarakan sertifikasi kompetensi tersebut. Kita ada banyak semua bidang, pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan. Silakan menghubungi LSK bila Bapak-Bapak semua membutuhkan sertifikat kompetensi untuk usaha tenaga kerjanya. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Bang Adi, silakan. Baik, kita akan
masuki bagian penutup, pernyataan penutup dari para panelis, juga dari narasumber Pak Edward dan pembina Bang Jarman. Kita mulai dari panelis dulu, dari Pak Amin aja, silakan Pak Amin. Oke, suara saya kedengeran? Jelas. Boleh, Bang. Oke, ya Amin. jadi sekali lagi ya ini menyangkut otomotif. Jadi kalau otomotif itu kalau saya ini masalah pandangan masyarakat kan adalah kendaraan yang di darat dan kebanyakan manusia itu tadi penyakitnya yang kira-kira 3-5% itu adalah yang langsung berkontribusi kepada masalah kesehatan di masyarakat dan masyarakat yang ada itu yang berlalu lintas di jalan darat dan sebagainya. Jadi memang benar, jadi mungkin tadi strategi Toyota dia mulai dari yang hibrid mengurangi emisi sampai 50% sampai nanti benar-benar mobil listrik yang berbasis baterai. Jadi caranya adalah natural tapi dipercepat. Kira-kira gitu, saya setuju sekali gitu. Jadi kita jangan terburu-buru ya, karena masalah tadi infrastruktur dan sebagainya, yang mata rantainya masih banyak yang perlu kita siapkan. Daripada kita buru-buru tapi kita nggak siap. Demikian kira-kira, jadi perlu kerjasama semua pihak, baik akademisi, baik industri maupun masyarakat itu sendiri. Demikian, terima kasih. Makasih Bang Amin. Lanjut Pak Sumaryadi, silakan Pak. Baik, makasih. Jadi rupanya kita bicara pengurangan emisi terkait dengan kendaraan itu perlu kebijakan yang konsisten, terutama dari government, pemerintahan untuk membangun infrastruktur. Ketika kita ada komitmen untuk menurunkan emisi, maka tentunya ini harus didukung oleh pemerintah. Nah, kendala electric vehicle selama ini adalah harga baterai yang cukup tinggi atau berkisar 70% dari harga kendaraan itu sendiri. Tentunya ini menjadi tantangan bagi produsen bagaimana membuat harga baterai itu menjadi kompetitif. Yang berikutnya adalah kendaraan menggunakan fuel cell secara emisi itu lebih baik ketimbang baterai, karena baterai bisa saja masih menggunakan energi listrik yang bersumber dari pada pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri. Akan tapi memang di beberapa negara ini masih berkembang. Kalau beberapa artikel yang saya baca, rupanya Jepang sama Eropa itu lebih mengembangkan fuel cell ketimbang baterai. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sumaryadi. Kita dengarkan sekarang pernyataan penutup, closing statement dari Pak Edward Otto Kanter. Silakan Pak. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian yang masih mengikuti dengan setia. Sekali lagi makasih juga Pak Moderator ya, Pak Adi. Terima kasih juga Pak Wing ya yang sudah menyempatkan waktu. Sehingga kami tidak hanya menyampaikan paparan kami, tapi ekspektasi kami juga dan mengklirkan hal-hal yang barangkali tadinya nggak jelas buat teman-teman semua. Sehingga harapan kami sekali lagi ya, pekerjaan penurunan emisi adalah tanggung jawab semua stakeholder. Jadi industri, masyarakat, government itu sama-sama melakukan aktivitas ya bersinergi ya melalui KL yang kementerian dan lembaga yang memang ditugaskan dan bagaimana itu bisa terus konsisten ya dilakukan. Harapan kita ya kita memberikan environment yang lebih baik lagi kepada anak cucu kita nantinya, khususnya di Pulau Jawa yang ya sekarang ini kalau musim kemarau ini celaka berat ya. Kita emission itu menjadi bukan jadi isu nasional malah. Ntar masyarakat suka lupa, tahu hujan lupa gitu kan karena clean dengan nanti kotor lagi gitu loh. Tapi harus ada konsistensi ya, kemauan niat yang sama-sama didukung oleh semua stakeholder untuk semua bagian dari pembangkit,
ya kan, dan bagaimana bisnis kita juga bisa berjalan sehingga tentunya habit daripada society ya, produktivitas kita juga tidak turun hanya karena dilarang A, dilarang B. Itu juga kan nggak simpel aja melarang ya. Apakah hari sepeda semua ya? Kalau setiap hari sepeda mah susah juga di kita ya. Jadi kira-kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Gatrik ya. Selamat sore. Ya, terima kasih kembali Pak Edward Otto Kanter, senior saya ini, atas waktu, pengetahuan, pengalaman yang sudah dibagikan kepada kami semua. Juga kepada Pak Sumaryadi sebagai panelis, kami ucapkan terima kasih. Dan Bang Amin, terima kasih Bang. Kita akan jumpa lagi di minggu depan membahas PLTN Thorium dengan narasumber Bapak Erwin Mirsa. Mungkin Pak Jamal nggak ada kali.